5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi, ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random, ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah, ya. Yang warna kuning terus berpindah dengan tepat. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Fantastis ya. Prabowo Gibran raih 136.000 suara hanya dari satu TPS di Malang. Ya, jawaban KPU salah input. Ini gimana coba bayangkan. Satu TPS 136.000. Biasanya rata-rata TPS itu adalah 200, tidak nyampe 300 begitu kan ya. Kalau nyampe 300 itu ada indikasi. Ya rata-rata per TPS itu adalah 200, itu di bawah 200 di situ begitu. Ini kok 136.000 begitu. Wajar dalam hal ini ya Prabowo Gibran kok unggul telak begitu kan. Jadi artinya ini mesti hati-hati begitu. Saya masih teringat ya apa yang dilakukan oleh di berbagai video-video TikTok begitu kan ya, anak SD versus KPU ya. Versus KPU di situ begitu. Jadi anak SD biasanya ya 2 tambah 2 itu sama dengan ya 4 begitu kan. Kalau ya versi KPU katanya begitu muncul spekulasi seperti itu ya 2 tambah 2 malah ditulis 2 tambah 2 2 begitu kan. Ini kan jauh begitu kan. Jangan-jangan nanti ya kalau di bulan Ramadan ya bulan Ramadan 29 hari jangan ini bilang-bilang ke KPU. Ya, nanti kalau ketahuan begitu kan, wah bisa saja ditambahkan 0, tepar kita begitu, jadi 290 hari. Ini intermezzo politik begitu kan. Jadi saya kira hari ini kita lihat saja kalau ada indikasi-indikasi seperti itu harusnya mereka ya direvisi secepat mungkin begitu kan. Karena begitu banyak dari data-data KPU yang masih belum direvisi. Sebelumnya saya sudah melaporkan begitu kan di situ begitu belum direvisi dan sebagainya. Fantastis Prabowo Gibran raih 136.000 suara hanya dari satu TPS di Malang. Jawaban KPU salah input. Nah, salah data, salah input ini gimana begitu kan. Kelakuan bandit demokrasi. Ada yang berkomentar seperti itu begitu. Salah satunya nih, bukan salah input tapi sistemnya yang perlu diuji forensik katanya begitu. Jelas mereka ya salah pilih. Dalam artian bahwa mereka yang sudah diungkapkan kepada publik hari ini ternyata dari tim forensik Amin ya, forensik Amin akan bongkar dugaan ada algoritma sistem untuk pemenangan paslon tertentu. Benarkah seperti itu? Habis kan tidak mungkin begitu kan. Karena dengan sebuah realitas perkembangan politik hari ini ya berbagai cara dilakukan karena ini buatan manusia. Justru ada kelemahan di situ begitu. Ini menurut komentar dari Didi ini salah input ya. Gimana KPU? Bayangkan 136.000 loh suara hanya dari satu TPS. Kualat kalian ya karena mempermainkan suara rakyat. Kasihan betul. Karena ulah kalian ada yang sudah terbang ke langit dan merayakan kemenangan ya ala salah input ya. Ini gimana katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen seperti itu. Jadi kita hati-hati betul ya. Dimanapun kita, pendukung Ganjar, pendukung Anies Baswedan, mari kita kawal bersama. Saya silahkan ya share video ini sebanyak-banyaknya karena setiap hari saya melihat ya data-data KPU. Jadi yang disesuaikan dengan yang viral hari ini saya sesuaikan apa yang masih belum direvisi di konten sebelumnya KPU masih belum merevisi. Saya sudah kan buatkan di situ begitu kan ya. Di konten sebelum silahkan ya share ke berbagai platform media sosial karena nampaknya kita harus kawal ini begitu kan. Kalau ini tidak dikawal maka akan terjadi sesuatu yang indikasinya nanti ya kalau masyarakat diam-diam saja, wah ini kacau begitu. Padahal masyarakat sudah tidak tinggal diam, masih seperti ini. Bagaimana kalau diam? Ya, semakin 100% mereka begitu kan.
Bahkan ya KPU ini kalian tolong ya alami atau settingan apa ini? Memang biasa yang salah input katanya. Tunggu ya. Kalian ya jangan ngawur aja. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Kalau salah tulis ini gimana begitu kan? Salah tulis, salah input, salah data dan sebagainya. Justru saya melihat begitu ya, yang data-data yang muncul hari ini justru mereka kadang banyak yang tidak sesuai. Ada yang sudah direvisi, ada yang tidak. Ingat, ketika viral baru direvisi. Ketika tidak viral, maka kemudian seolah-olah ini dibiarkan begitu kan. Maka masyarakat ayo bangun begitu kan. Untuk kita membuktikan, untuk kita mengawal KPU ini begitu kan. Ya kalau semisal yang menang ada satu paslon ini, paslon itu silakan. Yang penting kita jujur dan adil begitu kan. Saya tidak mempersoalkan siapa yang menang begitu. Tapi bagaimana demokrasi ini tiap tahun ke tahun begitu kan ya. Adil di situ begitu. Tanpa ada kecurangan, tanpa ada indikasi ini, indikasi itu dan sebagainya. Masa puluhan tahun ya suara kita kok seperti ini terus? Kan begitu logikanya begitu. Jadi mari kita kawal bersama-sama dengan nuansa-nuansa politik dengan candaria, santai begitu kan ya. Tegur KPU kalau memang salah ya. Fantastis Prabowo Gibran raih 136.000 suara hanya dari 1 TPS di Malang. Jawaban KPU salah input ya. Bahkan ya pasangan capres-capres nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan 136.000 suara hanya dari ya 1 TPS di Kabupaten Malang. Dugaan ya penggelembungan suara paslon 0 itu ditemukan KPU Malang di aplikasi Sirekap. Bahkan ya sedangkan paslon nomor urut 1 mendapatkan 17 suara dan paslon nomor urut 3 yang mendapatkan 46 suara. Data itu diperoleh dari TPS 35 desa ya Bantur ya Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Padahal jumlah daftar pemilu tetap DPT maksimal 1 TPS mencapai 300 orang sesuai peraturan KPU 11 ya tahun 2018. Maka Komisioner KPU Kabupaten Malang direvisi sosialisasinya, pendidikan, pemilih partisipasi masyarakat dan sumber manusianya. Ya, Marhendra Pramudia Mardadika mengatakan kasus ini terjadi karena salah input pada aplikasi Sirekap. Nah, sekarang kita coba bayangkan kalau sudah salah input gimana begitu kan. Untung ada yang memeriksa, untung ada yang mengecek begitu kan. Kita lihat saja di desa-desa hari ini berpesta ria begitu kan ya. Karena apa? Karena ya mungkin ya tidak dicek, tidak diviralkan dan sebagainya begitu kan. Tapi kita harus kawal KPU. Saya setiap hari begitu kan ya, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, saya mulai satu-satu koreksi di situ begitu. Sebagai bentuk kita kawal pemilu. Kalau tidak sesuai ya kita lihat di situ begitu kan. Ada Sirekap, ada Si1 dan sebagainya begitu kan ya. Kita lihat saja di situ. Jadi di konten-konten saya itu sebelumnya sudah merevisi begitu banyak begitu, ketika viral baru KPU merevisi itu begitu. Ia pun memastikan bahwa kesalahan Sirekap itu murni kesalahan input atau memasukkan data ke website dan telah dibetulkan ke angka 136. Nah, ini kan kalau sudah viral kan diperbaiki. Coba ini tidak viral begitu. Ya ludes mereka begitu kan. Menurutnya ya input data dari Sirekap memang belum final dan bisa saja terjadi kesalahan maupun rawan tercampur dengan rekapitulasi suara di pemilihan lain, atau ya terjadi kesalahan masukkan data tersebut. Bahkan karena itu dia memastikan bahwa ya akan menggunakan hasil dari dokumensi, hasil dari TPS yang diunggah di Sirekap sebagai acuannya. Betul ya, kita harus hati-hati di situ begitu kan. Ini sangat sayang seribu sayang begitu. Jadi artinya kita harus mewaspadai itu, kita benar hati-hati di situ. Ya, dari komen hasil Si1 per TPS ini saat ini tengah direkapitulasi ya di tingkat kelurahan hingga nantinya 17-18 Februari mendatang akan dilaksanakan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Kabupaten Malang ya. KPU harus benar-benar mengecek di situ. Ini kasihan banget begitu kan ya. 136.188. Ini kan kacau begitu. Artinya apa? Artinya ini yang mesti kita hati-hati, betul ya. Kita harus jangan diam. Kita cross check data-data yang ada sesuai dengan masing-masing itu. Kalau memang tidak sesuai, silahkan komentar di bawah ini. Saya akan mengecek dan saya akan laporkan itu begitu kan ya kepada KPU. Nanti KPU biar merevisi itu begitu. Karena nantinya kita lihat saja. Ini takut ada indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan data yang ada begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita
menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.